kedamaian, anaknya tersentuh, ya Allah kok bisa ada orang seperti itu. Sampai akhirnya dibawa ke depan ayahnya. Ketika bawa ke depan ayahnya, kiranya mau apa coba? Kemudian Nabi membuka pembicaraan, ini gitu kan, saya mendengar kabar Tuhan katanya sedang sakit. Sakit apa? Apa yang kerasa sekarang? Katanya. Apa yang kerasa sekarang? Terus kiranya apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Subhanallah. Gimana tidak tersentuh? Orang yang tidak benci kepadanya, banget benci, melihat Nabi seperti itu meneteskan air mata. Demi Allah, ya Rasulullah. Sekarang jadi ya Rasulullah. Sebelumnya Muhammad. Ya Rasulullah, saya kira engkau itu adalah orang yang benar-benar seperti yang dikatakan sebagai pendusta, pembohong, orang yang tukang ngadu domba. Ternyata engkau adalah orang yang berakhlak mulia ya Rasulullah. Sampai akhirnya itu orang bersahadat di hadapan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Itu sikap Nabi kepada orang yang berbuat buruk kepada. Sekarang pertanyaan, bagaimana sikap kita? Siapa yang ingin kita tiru? Apakah kita ingin meniru setan? Memiliki dendam abadi seperti dendamnya iblis kepada Nabi Adam, dendam yang tidak ada ujungnya. Bahkan ketika iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam, meminta kepada Nabi Musa agar Allah mengampuni dosanya, mau menerima taubatnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, menyampaikan keinginan dari iblis, kata Allah, gampang, saya akan terima taubatnya. Caranya sujud ke kuburan Nabi Adam, kepada Nabi Adam, di atas kuburannya, sujud. Ketika disampaikan kepada iblis, bagaimana ucapan iblis? Jangankan ketika dia mati, ketika dia hidup, saya tidak mau sujud kepadanya. Apalagi ketika dia sudah mati. Mohon maaf, dendam yang luar biasa. Apakah kita ingin meniru iblis yang menyimpan dendam di dalam hati kita kepada orang sekeliling kita? Apalagi sampai terucap dari mulut kita, cadu usia mal dihampuran tapi kapai. Pokoknya tinggal ikut mal dihampuran tapi kapai kiamat, tapi ke akhirat mal dihampuran. Pokoknya siapa kita? Seberapa besar kesalahan orang tersebut kepada kita? Oh, atuh teh tingali abdi usahana, tingali kehidupan abdi gitu kan. Jadi hancur gara-gara jelema eta deh. Gara-gara jelema eta, abdi jadi teu gitu kan, hidup teh jeung keluarga teh jadi teu bener gara-gara si eta. Usaha jadi teu bener gara-gara si eta. Sebesar itu kesalahannya. Berapa kali kesalahannya kepada kita? Bagaimana jadinya ketika ada orang berbuat keburukan kepada kita? Hanya beberapa kali, beberapa momen, kemudian tidak kita maafkan. Bagaimana ketika kita berkata seperti itu? Mau dihampuran lebih ke engke jaga hari kiamat, atau mau dihampuran lebih ke poe akhirat? Kiranya bagaimana ketika kita mengatakannya di hadapan Allah? Bukankah kita mengatakannya di hadapan Allah? Kemudian Allah berkata, gimana? Kamu tidak akan memaafkannya karena dia berbuat buruk kepadamu beberapa kali. Ketika itu, gimana kalau Allah berkata, sekarang saya ingin bertanya, berapa kali kamu berbuat buruk kepada aku? Berapa kali kamu berbuat salah kepada Allah? Kiranya gimana kalau saya berkata sepertimu, kata Allah? Gimana kalau saya berkata sepertimu, saya berkata kepadamu, aku tidak akan mengampuni dosamu, aku tidak akan memaafkan kesalahan. Kita kalau pengen dimaafkan oleh Allah, maafkan siapapun yang berbuat buruk kepada kita. Demi Allah, itu salah satu yang bisa menggembirakan hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa membuat Nabi tersenyum. Kalau kita semuanya pengen membuat Nabi tersenyum, mulai detik ini, saat ini, bebaskan hati kita, buka pintu hati kita selebar-lebarnya, maafkan siapapun yang pernah berbuat buruk kepada kita. Maafkan siapapun yang pernah menceritakan keburukan kita.
Maafkan siapapun yang pernah berbuat hasud kepada kita. Ketika kita mau memaafkan orang seperti itu, maka pastinya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini salah satu yang perlu kita aplikasikan di dalam hati kita, yang merupakan perjuangan yang harus kita perjuangkan. Kita tata tetangga kita, seluruh kita bagaimana agar semuanya menjadi orang yang sama-sama masuk surga. Bukan sekarang kayak gini, yang penting saya masuk surga, urusan dia masuk neraka. Tidak. Kita tidak berpikir seperti itu. Setiap kita melihat orang-orang, pola pikir kita, hayu kita sama-sama masuk surga. Bukan yang penting saya masuk surga, bukan. Tapi hayu kita sama-sama masuk surga. Tanpa terkecuali. Lihat bagaimana para ulama di dalam dakwah. Bagaimana cara mereka berinteraksi dengan masyarakat tanpa terkecuali. Mau itu orang tukang sholat, mau tak sholat. Mau dia tukang puasa, mau tak puasa. Mau dia orangnya tukang zikir, tidak pernah zikir. Mau dia tukang salawat atau tidak pernah salawat. Semuanya dirangkul oleh mereka, oleh para ulama. Kenapa? Karena pengen ayo kita sama-sama masuk surga. Mau dia tadinya tukang maksiat, tukang mabuk, tukang berzina, tukang menipu, dirangkul oleh para ulama. Karena para ulama menginginkan semuanya agar menjadi hamba Allah yang mulia, sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini adalah ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.